Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Anissa Nuraili dari jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah singkat Pelabuhan Teluk Bayur yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau saling terhubung satu sama lain, sehingga Indonesia dikenal juga dengan negara maritim. Dengan adanya pulau-pulau yang tersebar luas di Indonesia, banyak terdapat pelabuhan yang menjadi penghubung antar satu pulau ke pulau lainnya. Pelabuhan-pelabuhan tersebut menjadi sektor utama dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat. Berbicara mengenai pelabuhan, Sumatera Barat mempunyai beberapa pelabuhan yang salah satunya terdapat di Kota Padang, yang hingga sekarang masih beroperasi, yaitu Pelabuhan Teluk Bayur. Pelabuhan Teluk Bayur sebelumnya bernama Eemshaven, yang dibangun pada masa kolonial Belanda, yaitu antara tahun 1888 hingga 1893, di mana pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang keluar masuk barang, ekspor-impor dari dan ke Sumatera Barat. Pelabuhan Teluk Bayur sudah beroperasi sejak tahun 1780-an selama Perang Inggris Belanda, namun saat itu tidak seperti pelabuhan. Teluk Bayur mencapai kejayaannya pada tahun 1818. Teluk Bayur merupakan pelabuhan tertua kedua setelah Sunda Kelapa dan menjadi pelabuhan terbesar kedua setelah Tanjung Priok. Masa itu pelabuhan Teluk Bayur menjadi pusat perdagangan Indonesia. Pada tahun 1797, pelabuhan diterjang gempa sehingga menyebabkan kerusakan yang signifikan. Pelabuhan ini kembali dirintis pada tahun 1850 dengan jalur Batavia Padang. Saat itu Belanda menilai Kota Padang sangat berpotensi kopi dan rempah-rempah. Pada tahun 1888, pemerintah Belanda membangun pelabuhan pusat di Sumatera bagian barat. Awalnya dinamai Eemshaven yang didesain oleh Jerman. Nah, kenapa dinamai dengan Eemshaven? Eemshaven diambil dari nama seorang ratu di Belanda, yaitu Ratu Emma, ibu Ratu Wilhelmina yang berkuasa di Belanda pada Perang Dunia I dan II. Pembangunan pelabuhan ini menyimpan cerita sedih karena tenaga kerja yang dipekerjakan merupakan para pribumi tahanan Belanda. Para pekerja ini bekerja sambil dirantai kedua kakinya. Banyak nyawa yang melayang setiap harinya. Pelabuhan Eemshaven dibangun dengan menyediakan 4 buah dermaga, 4 buah gudang besar, 1 buah gudang kecil, 1 kantor pemeriksaan barang, 1 kantor Havenmester, 1 kantor bea cukai, dan kantor agen perusahaan perkapalan. Namun, dengan dibangunnya pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, menyebabkan kapal-kapal Eropa beralih singgah ke Belawan. Hal tersebut menjadi penyebab mundurnya kegiatan pelabuhan Eemshaven dan perekonomian semakin berkurang. Tahun 2013 silam, PT Pelindo II sebagai pengelola menetapkan pelabuhan Eemshaven atau yang dikenal sekarang dengan Teluk Bayur menjadi pelabuhan kelas 1 dengan sertifikat ISO 902. Di tahun 2015, eksistensi Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan kebanggaan Sumatera Barat makin ditingkatkan. Pelabuhan Teluk Bayur hingga sekarang masih berfungsi dan beroperasi. Hal lain yang menarik dari Pelabuhan Teluk Bayur ini ialah pemandangan yang indah pada sore hari, dan dari Bukit Monyet sekitar pelabuhan kita dapat melihat matahari terbenam. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah Pelabuhan Teluk Bayur yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.